Oke, kembali lagi pada konten WAB, waktu administrasi bercanda. Oke, pada konten WAB yang kedua ini agak sedikit berbeda dari konten WAB yang pertama. Karena pada konten WAB yang pertama ini kita akan sedikit membahas tentang dunia perkuliahan. Oh ya, sebelum itu mungkin yang penonton ini bertanya-tanya, kenapa sih ada mas-mas ganteng-ganteng nan imut-imut yang ada di sini? Mungkin bisa diperkenalkan dulu dari mas yang pakai baju hijau. Mas. Oke. Perkenalkan, nama saya Ananda Dimas Bagus Dwi Putra dari program studi administrasi negara. Oke, selanjutnya mas-mas yang kayak mau ngelamar kerja itu pakai hem. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Al-Fahri dari Prodi Administrasi Bisnis. Selanjutnya ini Dulu sih. mungkin kalau orang-orang di bisnis mungkin rata-rata sudah pada kenal dengan mas ini karena mas ini tuh sangat famous. Cuti Mas ya. Coba mas perkenalkan dulu siapa sampean mas. Kenalkan, nama saya Muhammad Isron Hamzah dari Prodi Administrasi Bisnis angkatan 21. Cukup sekian. Terima kasih, ada lucu. Oke, mungkin ini langsung aja ya mas ke pertanyaannya ya. Di sini ada banyak sih pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada narasumber-narasumber yang sangat jos pokoknya lah. Apaan nih? Ya, jadi di sini kita akan membahas sedikit tentang dunia perkuliahan ya. Jadi kita nggak membahas kayak tentang isu global, isu politik enggak. Itu biar urusan dari mungkin organisasi lain atau mau lain gitu aja. Jadi di sini kita santai, enjoy. Enjoy. Iya. Mungkin pertanyaan pertama, gimana sih mas tanggapan jenengan dari Prabowo yang maju lagi ke capres tahun depan? Waduh. Sebenarnya saya gak mau menyinggung ke soal itu ya. Soalnya itu termasuk ranah yang di luar kita lah. Oh enggak kan, sorry bercanda. Bercanda. Kita di sini nggak bakal bahas yang kayak Iya. rumit-rumit kayak gitu. Iya. Biar itu urusan orang lain aja. Iya. Jadi ini saya mau bertanya mungkin untuk Mas Dimas dan Azam. Mas Azam. Gimana sih first impression kalian pertama kali jadi maba Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember? Mungkin dari Mas Dimas dulu, first impressionnya. First impression untuk saya sendiri ya, kesan pertama itu ya asik Mas. Masih. Asik. Ya gimana ya? Banyak teman-teman baru Betul. yang kita temui. Soalnya nggak cuma dari satu kota, dari luar kota. Jadi ya kita ya bisa apa masalahnya? Gojlogi Mas. Oh, betul. Bercanda. Iya, bercanda. gitu. Oke. Iya. Dari luar kota yang lain. Mungkin kalau dari Mas Azam sendiri gimana Mas? First impression? First impression jadi maba. Iya, Maba jadi fisik. maba fisip. Oh, pertama nih kaget lihat gedungnya. Kenapa emang gedungnya fisip tuh kenapa Mas? Gedungnya kayak Mas, kayak museum. Museum astagfirullahaladzim. Museum jadul ya. Mungkin Angkut. Belanda banget, Belanda. Iya. Cino ya. Kolonial ya. Kolonial. Iya. emang konsep dari fisip tuh vintage gitu. Iya. Iya. 90S. Lawas ya Mas ya. Iya betul. Emang arsitekturnya emang kayak gitu emang. Iya. Makanya sengaja dibikin kayak gitu. Kalau menurutku sih emang dipertahankan Oh, aja. betul. Iya. Betul sih itu, iya. Mau direnov juga uangnya gak tahu kemana. Bercanda. Bercanda. Jangan lupa kata pertama bercanda. Gini sih ya. Oh iya. Mungkin kalau dari Mas Yusron sendiri selaku kalau bisa dibilang angkatan tua lah. Tua Gimana? makanya ya. Oh, iya. Saya sangat tersinggung ya Oh. kalau bilang angkatan tua ini. Mohon maaf Saya ya. masih angkatan 21 loh. Iya sih. Semester 5 masih. Masih. Ya tapi kan udah sibuk mikirin sempro. Oh ya. Saya lucu-lucu Kebetulan Mas. belum. Oh belum. Saya ini masih bisa dibilang masih kuliah pada umumnya, Oh, iya. kayak teman-teman semuanya juga ya masih lucu-lucunya Iya. gitu. Kelihatan Mas dari wajahnya sampai itu masih kayak baby face lucu Iya, gitu. jelas itu. Bercanda. Enggak, kalau yang ini serius, kalau yang ini serius. Kalau yang ini serius gak bercanda. Ya, serius. Gimana Mas? Kalau sampai kan berarti hitungannya angkatan online ya Mas?
Aduh, Iya, bisa dibilang gitu sih. Gimana? Penonton online. Iya. First impressionnya masuk fakultas fisip itu gimana mas? Sebagai angkatan online gitu. Ya kalau dari aku sendiri dulu pas online ya serba online, ospek juga online, perkuliahan juga di awal-awal kan online. Ya jadi ada enaknya ada enggak enak ya gak mikir mandi, Oh betul sekali. terus Terus gak mikir ke kampus berangkat jam berapa, gak mikir kos-kosan apa tempat untuk berhuni lainnya. Ya cuma mikir kelas besok, laptop yang punya laptop, HP, Zoom udah beres. Cuma gak enaknya kita gak dapet feel-nya ngampus. Oh, ya, pilihan Jadi ngampus, mahasiswa yang memang bener-bener mahasiswa gitu. tapi uang jajan aman mas? Enggak dikasih. Oh enggak dikasih mas, malah misalkan. Iya, di rumah. kasihan gitu ya. Iya, makanya cepet-cepet ke Jember waktu itu sih. Bilang aja offline gitu. Oh, biar dikasih uang jajan. Kena ditiru. Iya, tips and trick aja sih. Mungkin bisa ditiru. Jangan deh, itu membohongi orang Oh ya, tua. nggak baik gitu. Iya. Koruptor tingkat rendah. Oh. Bibit-bibit. Iya, bibit. Bercanda. Iya. Oh ya, mungkin ini pertanyaan selanjutnya. Kan tadi sudah first impression masuk jadi maba fisip ya, mungkin ini. Alasan kalian milih jurusan administrasi negara maupun administrasi bisnis itu apa? Kan ada kayak misal disuruh orang tua, kayak kepaksa milih ini karena pilihan kedua, kan banyak yang alasannya kayak gitu. Mungkin dari Mas Dimas sendiri? Kalau saya sendiri ya dipilihkan orang tua mas. Oh, dipilihkan orang tua. Iya. Saya pengennya malah di pertanian. Oh, pertanian. Jauh ya Mas dari administrasi negara ke pertanian itu. Iya. Sebenarnya sangat jauh mas. Iya. Ya, tapi ya biasanya pilihan orang tua yang terbaik. Betul. Nah, dijajan. Betul sih. Karena kan semuanya tergantung dari ridho orang tua ya Mas. Ya. Saya anak baik-baik mas. Ya, sama saya juga loh. Mungkin dari Mas Ajam sendiri, kenapa milih prodi ilmu administrasi bisnis? Apa karena ketolak manajemen? Enggak, Oh. ketolak FK. Wah, ini malah lebih ke berseberangan banget ini kalau ini. Dari Lebih ke nunggu sadar sepuh. diri. Iya. Sadar diri. Tergantung anu mas. Iya, Pertamanya gimana? kan UTBK pengen lotre. Oh, Penjajal keberuntungan ya loh. Oh, keberuntungan. Terus Selot. oh, terus baru ketolak UTBK habis itu. Hmm. Terus panik kan habis itu baru ngambil lagi. Soalnya kan pengennya setahun, terus baru tahun kedua nyoba FK lagi. Oh, mau nyoba lagi. Ah, Iya, cepet-cepet sadar. Tapi rencana tahun depan mau nyoba FK mana Mas? Tetap di Jember atau di daerah lain? Jember. Oh, Jember. Kira Mandala. Mungkin kalau dari Mas Yusron sendiri, Oh iya. kenapa Mas dulu milih jurusan ilmu administrasi bisnis? Ya karena dulu aku pas SMA itu bisa dibilang arek singkat jelas, anak gak jelas gitu. Nyari yang peluang masuknya itu tinggi, bisa gampang terima itu. Dia bis waktu itu SBMPTN masuk akhirnya nyari itunya sih. Oh, berarti kalau SBMPTN berarti hitungannya kayak sampein orang pinter gitu loh. Oh jelas. Oh, siap. Enggak FK mas ya? Hah? Enggak FK. FK itu buat orang pinter yang dari IPA mungkin. Orang pinter IPS bos. Oh, boleh. Saya IPA dulu. Bercanda. Saya IPA dulu. Bercanda di. Oh iya. Iya. Saya IPA dulu. Oh IPA tapi. IPA makanya ke pertanian mas. Tapi tutup yo. habis. Di AN. Wah, berarti dari sawah ke gedung ya. Kemajuan Iya, ya. betul. Wong nyeni mas. Hah? Wong nyeni. Iya nih, wong tulus. Yang dulu sih urip ning sawah mas. Iya. Kepanasan. Iya, bener. Oke, lanjut ya. Mungkin ini pertanyaannya buat Dimas dan Mas Azam. Untuk ospek yang kemarin, ospek universitas, gimana tanggapannya dari kalian berdua? Memuaskan lah atau kurang atau gimana? Anu mas, harusnya konser itu malam mas. Oh, malam. Dan luwih pecah itu.
kan awan itu panas-panas Oh iya Mas. betul Malah sih. joget awan-awan kok panas banget bleduk e. Kan bondo mencang-mencang ngene bleduk. Malah joget enggak batuk iya ya Mas. Heeh. Kalau dari Mas Dimas sendiri gimana Mas? Seru sih Mas, tapi pas paper mop itu agak kurang seru soalnya kertasnya diganti-ganti urutannya. Jadi yo kertas saya hilang nih sebenarnya, alhamdulillah sebenarnya Mas. Wah, alhamdulillah. Ganti, iya. Jadi tinggal anteng gini aja ya Mas. Ya, cuma agak Terus serunya itu, angkat-angkat Mas. gitu. Apa terlalu siang panas. Iya betul. Itu sih. Soalnya pagi juga saya masih belum bangun. Oh, belum bangun. Oh, sampean telat berarti Mas. Telat, Mas. Astagfirullahaladzim. Jam 5 harus datang, saya jam 7 baru datang. Oh. Itu iya itu bagus. Gen Z ya. Jauh rumahnya Mas. Oh ya. Iya. Mungkin ini pertanyaan sorry. Lucu banget. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Kalau ini saya mau nanya ke Mas Dimas dan Mas Azam lagi. Sabar ya Mas Isra, nanti ada gilirannya sendiri. Boleh pulang ya? Oh iya, jangan dulu Mas, Iya, iya, jangan iya. dulu. Ini, kalau harapan kalian, kan ini deket-deket mau ada ospek fakultas dan ospek jurusan ya. Kalau harapan kalian untuk ospek fakultas dan ospek jurusan itu gimana? Mungkin dari Mas Azam dulu. Oh, harapannya buat ospek sama osjur apa ya? Dibuat lebih pecah lagi Mas. Oh, lebih pecah. Nek bisa ngundang-undang artis-artis top. Oh, Ada duitnya. panitia osur dan ospek dengar ya, Sotik Mas. unek-uneknya. Agak sotik Monata. Monata, nggak sekalian rumah Irama. Oh iya. Rita Sugiarto. Tahu. Kebetulan saya juga bagian dari yang ngurus ospek juga. Ayo loh. Ya. Mau pusat juga Mas. Langsung tersampaikan ya. Ingin pecah ya, banyak kaca nanti. Dipecah ya. Mungkin kalau dari Mas Dimas sendiri gimana Mas? Ya sama sih Mas, agar apa ya lebih seru lagi. Gak seperti kayak kemarin terlalu apa ya Monoton. monoton ya seperti itu aja. Materi sampai monoton, capek Mas. Ya betul sih. Iya. Memang masa-masa paling capek itu masa-masa ospek. Saya tidur malam. Astagfirullahaladzim. Nakal banget ya. Iya. Enggak Mas. Tidur ibadah. Ibadah Mas. Iya sih. Tapi Daripada menggibahkan orang. Oh, Iya. betul banget. Mending tidur Mas. Bener sih. Iya. Sepakat. Tepalu. Teh. Kopi lah. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Mas. Kan, Oke, apa ini? ya sebentar Mas, ini mau saya bacakan dulu. Harap bersabar ya. Iya ini Oke. maksudnya ditujukan kepada Oh, siapa ya? oke. Mungkin kepada semuanya. Oh ya itu iya iya. Keren banget Mas. Oke. Wah lucu temen. Mungkin kan kita sekarang sudah masuk ke dunia perkuliahan ya, walaupun baru 5 pertemuan. Ini mungkin nih suka dukanya apa sih yang dirasain waktu kuliah? Mungkin dari Mas Yusron dulu selaku sesepuh ya di sini. Sepuh. Dari Awal Nempur. aja. Selaku sesepuh. Ya saya sebagai sepuh ya. Ya suka duka itu ya banyak, bangun kesiangan ya duka ya boleh. Iya, betul sih Mas. Sukanya itu ya ketika dapat nilai bagus gitu kan. Tapi ya sini tipsen tok dapat A itu kan itu loh capaian. Pencapaian betul sih Mas itu Mas. Iya ya enggak deh, intinya kita itu ada hasil yang kita peroleh setelah kita bersusah-susah menjalani perkuliahan, itu nanti sukanya pas nyebut nilai Betul. itu kan bagus. Kayak usaha Puas. kita sendiri tuh kayak apa? Gimana ya bahasanya ya? Udah lanjut aja Mas. Nggak pede. Iya ya Karena itu. ya gitu itu intinya. Mungkin Gitu. kalau dari Mas Dimas dan Mas Azam, mungkin apa kayak kultur shock dunia perkuliahan tuh apa Mas yang kalian rasain gitu loh, yang beda kayaknya kalau yang misal di SMA aku kayak gini, oh ternyata di kuliah nggak bisa. Kira-kira apa itu Mas? Kultur shock Iya. kuliah. Iya, perkuliahan. Apa ya? Kultur shocknya fasilitasi Mas, kultur shock. Emang kenapa Mas dengan fasilitasnya? Fasilitasnya terlalu alami Mas. Oh iya hutan. Heeh. Terlalu apa ya? Hemat banget. Terlalu hemat gitu Mas. Jadi kayak bersatu dengan alam. Oh iya
nanti itu bisa dengar ya sama orang-orang Iya, orang-orang yang petinggi-petingginya. berwenang mungkin. Udah terlalu hutan kampus kita gitu. Iya, betul. Banyak hewan gitu ya. Ada yang macan, zebra gitu kan. Kayak malah lebih ke kebun binatang ya Mas, ke kampus gitu. Tapi Ayamnya itu banyak, Mas. konteksnya dibajui teman-teman. Iya. Dirambuti teman-teman. Oh. Kan ada kayak musang gitu kan. Iya kan sama kayak 50 sama kandang. Bercanda. Ini, siap, aman Mas. Oh, iya. Enggak tak masukin ke hati. Masukin ke apa dong? Mungkin nanti editor bisa diedit ya. Kasih Kalau dari Mas Dimas sendiri gimana Mas? Apanya nih, Mas? Oh, udah lupa pertanyaannya. Oh iya. Oh, iya. Ini kultur shock apa yang dirasain selama dunia Nah, perkuliahan kultur ini? shock sendiri ya. Iya. Kan selama sebelum kuliah, sebelum ospek ini sendiri kita libur, Mas. Iya. Setelah ujian di SMA itu libur selama hampir 3 bulanan. Jadi pas ngerasakan kuliah itu biasanya ada kelas pagi itu Iya. gak bisa bangun, Mas. Sama sih Mas. Oh iya itu sama. Ya itu yang awal. Kalau sukanya sendiri sih kayaknya masih belum ada, Mas. Oh, masih Iya. belum nemu ya? Masih ibaratnya? duka-duka tok, Mas. Oh. Sukanya terhadap apa dulu? Iya. Iya, Mas. Konteksnya ini apa? Wanita kah? Ini Beda, Mas. Oh. Beda, Mas. Dewi-dewi. Oh iya. nanti kalau masa percintaan ada pertanyaan sendiri Mas, ditahan dulu. Sabar, Oh sabar, iya iya, sabar. percintaan. Iya, ada. Kamu aja tapi ya. Nggak dapet. Waduh. Kode untuk yang melihat map. Mungkin lanjut ini pertanyaan selanjutnya ya Mas. Ini mungkin ditujukannya kepada Mas Ibron. Baiklah. Selaku saya yang saya bilang tadi sesepuh, bisa dibilang sesepuh lah. Sepuh. Orang tertua dari kita berempat ya. Iya, Mas. Boleh. Ibaratnya kakak kita lah. Enggak, Kak. Abang. Kalau gini Mas, saya ini mau tanya. Iya. Kira-kira tuh organisasi kampus itu penting gak sih buat mahasiswa-mahasiswa baru kayak Mas Azam dan Mas Dimas gitu? Kalau menurut boleh jawab ya. Oh ya boleh, monggo Mas. Kalau menurut kacamataku sendiri ya, menurutku ini penting. Kalau aku sangat-sangat penting. Karena apa? FISIP itu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Iya betul. Nah, di situ kan kita diajarkan teori-teorinya ilmu sosial sama ilmu politik. Iya. Nah, organisasi ini sebagai laboratorium untuk pengimplementasian dari teori-teori tersebut, gitu. Nah, di organisasi ini banyak hal yang bakal kita terapin dari teori-teori ilmu sosial dan ilmu politik itu di organisasi-organisasi ini yang kiranya dapat berguna untuk kedepannya. Oh iya. Beratnya organisasi itu laboratorium lah untuk menerapkan apa yang udah kita kaji dan kita pelajari di kuliah. Berarti intinya organisasi itu sangat penting ya Mas, organisasi kampus itu. Kalau dari kacamataku penting, sangat penting. Ya banyak hal juga ya yang bisa didapat di dalamnya. Salah satunya ya skill pastinya, sertifikat, CV lah itu. Terus ya cinlok-cinlokan. Ya, ada lah. Seperti ya di Maistra sendiri kan ada juga yang cinlok-cinlok gitu. Kayak Kina sama Rendra gitu. Jangan juga merek gitu ya Mas, Mas. Iya, Merek gitu pasti ya. itu. Misalnya udah sangat jelas gitu. Itu yang banyak yang bisa kita dapat, tapi ya di luar konteks candaan kita yang bisa kita ambil ya tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Mungkin itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin ini buat Mas Dimas dan Mas Azam. Kira-kira sudah ada pandangan belum ke depannya? Kira-kira mau ikut organisasi mahasiswa apa sama UKM apa? Kalau boleh tahu, mungkin dari Mas Dimas sendiri. Oke, terkait organisasi sendiri, Mas ya. Sebenarnya itu sangat perlu, Mas ya, untuk apalagi maba. Ya. Soalnya untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Dan untuk organisasi sendiri itu sangat perlu, tapi kita sebagai maba ya harus cari tahu dulu Mas tentang UKM apa yang akan diminati dan organisasi-organisasi apa yang akan diikuti. Jadi ya kita perlu juga nanti bimbingan dari yang sepuh-sepuh itu Seperti juga, Mas Yusron ya, gitu. sepuh. Itu juga perlu karena ya kita cari-cari tahu dulu Mas gitu untuk organisasi sama UKM. Kalau mungkin dari Mas Azam sendiri. Organisasi yo
penting banget sih, soalnya kan administrasi bisnis tuh yang perlu dicari kan relasinya loh mas. Betul. Ya terus makanya kayak maba-maba sekarang yo pengennya ya masuk organisasi cuman gak pengen keburu-buru langsung diikuti semua gitu mas. Pengennya yo pengen cari-cari dulu. Riset-riset dulu ya mas, kira yang riset. pas buat kita tuh mana Pas. gitu. Oke. Ini mungkin habis ini pertanyaan yang sangat seru ini. Perihal Apaan masalah tuh? hati. Berarti Seru ya. Mungkin kalau ini buat semuanya ya. Iya. Tapi saya enggak, sorry. Oh, soalnya ente terus. aduh. Maaf ya, udah lanjut. Bercanda gini ya. Iya, gimana ya? Soalnya terlalu banyak omongan dari kamu isinya galau brutal terus gitu. Sing membuat makanya kamu Waduh. aja sedih ya. Mas Met mode sub. Aja sad boy mana. Mari iki guys story hujan. Hujan, story set. Oke. Kembali ke topik ya. Oke. Oke. Bercanda mas ya. Iya bercanda. Topik KF. Oh Bukan, itu orang mas, itu orang. Oh iya. Itu orang. Ayo topik itu. Mungkin kan di sini dari Mas Dimas maupun Mas Azam kan kemarin udah ngerasain ospek ya, Ya. ospek fakultas. Kira-kira ada nggak sih kayak apa yang membuat dari satu anak ini tertarik gitu loh dari sampean itu? Mungkin dari Mas Azam dulu ya. Aku Yang kelihatannya kayak predator banget gitu. Wes memangsa. Mhm. Waduh, anu nyambi. mas. Kalau pas ospek ki ada mas sekelas. Sekelas. Cuman aku gak sampai dalam banget. Waduh, Hmm, dalam banget. dalam Pakai banget. dalam banget. Dalam banget. Anu, itu Gur, apa? Gur. Aku cuma mandangi wah kece banget nih. Kece. Berarti cuma pengagum nih Oh, ya. cuma pengagum. Soalnya dari lahir gak pernah kayak gitu mas. Dari lahir ya mas. Dari lahir gak pernah punya orang spesial. Mungkin orang spesial pertama bakal spesial selamanya. Oh, iya. ya. Amin. Oh iya iya. Berarti konsep kita sama mas. Soalnya Sekali Saya- dapat langsung anu. langsung diajak nikah. Kalau ibaratnya itu diajak ta'aruf lah mas. Waduh, ponpes banget. Banget, selalu banget mas. Ponpes banget. Ya. Baik-baik. Betul. Mungkin kalau dari Mas Dimas sendiri, gimana itu mas? Oke, untuk saya sendiri ya gimana mas? Ada sendiri mas. Masalah yang disukai lah gitu lah. Tapi ya saya kan anak baik-baik mas. Gitu. Saya gak suka kayak gitu mas. Oh berarti sampean nggak suka anak Oh, perempuan? beda. Oh beda. Oh tak kirain. Tak lagi sama-sama aja. di chat Sherlock gitu. Oh. Enggak mas. Saya normal mas. Oh alhamdulillah lah kalau masih. Tapi ya kesan-kesan seperti itu ya ada sih. Cuma nggak terlalu serius lah. Dipantau aja dulu nih ya. Ibaratnya Diseleksi dulu mas. Oh, iya. ya. Seleksi Jadi dulu. gini Iya. ya. Kamu melihat mangsa, kamu pilih dulu nih ya. Iya, mas. Boleh berpemburu ya. Tapi saya baik-baik mas. Wah, iya, kamu baik-baik dari tadi ngomong baik-baik berapa kali? Iya. Santai, kita di sini semuanya anak baik-baik. Ini nggak bercanda kan ya? Enggak, ini serius kali ini serius. Oh, iya, ini iya. serius. Mungkin nih saya mau lanjut tanya ke Mas Dusron tentang masalah percintaan. Apa ya? Nang aku. Kira-kira perlu nggak sih mas support system waktu perkuliahan itu kira-kira perlu nggak sih penyemangat gitu di sela-sela kita capek ngurusin tugas kuliah ya gitulah mas, kira-kira penting nggak sih support system gitu? Nek kalau menurutku pribadi ya perlu banget. Karena apa? Di saat ibaratnya teman-teman itu gak ada, siapa lagi kalau bukan pasangan ini yang menyemangati kita pas lagi capek-capeknya, susah-susahnya, pas lagi intinya lagi di bawah lah, lagi gak tahu harus mau ngapain, mau lari ke siapa gitu. Jadi menurutku pribadi Iya. perlu banget pasangan itu. Jeru ya mas. Iya. Dari Pengalaman. hati, betul. Tapi kalau semisal mas, kita sudah berjuang, Iya. tapi ternyata gagal itu gimana mas? Itu lebih ke
mungkin belum waktunya. Oh, belum waktunya, betul. Sama sadar diri. Iya, sadar diri itu penting ya teman-teman ya. Kok kayak rasanya sakit banget ini ya, Mas? Sakit banget. Mungkin apa yang bisa disampaikan kepada orangnya gitu. Kalau mungkin melihat acara kita malam ini. Kok malah jadi saya yang ditanyain ini, Mas? Gimana ini? Kok malah jadi saya yang ditanyain ini? Ya bales toh. Masa gak dijawab, Rek? Ya apa? Aduh. Ini masalahnya ini masalah hati. Wah iya, kalau soal hati sulit ya. Iya, betul. Ya udah wis. Mungkin nanti saya jawabnya via chat aja. Oh, aduh. Buat status nanti. Mantap. Sakit bro gitu. Mas. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Ini kan rata-rata anak rantau ya ini. Rantau. Enggak mas, saya asli Jember mas. Warlock ya. Warlock. Ya, mungkin ini berarti saya mau bertanya ke Mas Azam dan Mas Yusron. Iya. Kira-kira waktu awal perkuliahan dulu itu kalau Mas Yusron itu rasain nggak sih kayak kangen rumah, kangen orang tua, atau ibarat kalau anak zaman sekarang tuh nyebutnya homesick gitu. Ngerasain nggak sih Mas sampean itu? Ya kalau dari aku pribadi pastinya ngerasain lah. Kayak awal-awal masih di rumah terus udah hidup sendiri di sini. Bedanya pasti ada. Cuma ya pinter-pinter kita nguasain aja wis, membiasakan diri di sini gitu. Banyak-banyaknya aktivitas juga biar kan merasa sendirian. Itu sih yang membuat kita jadinya homesick lah kalau kata istilahnya anak zaman sekarang. Banyak-banyak aktivitas, kumpul, cari jaringan, cari temen, buat kegiatan apa itu gak dilarang kok. Selagi itu positif Betul. dilakuin. Ya wis. Gitu menurutku. Berarti kalau sampean waktu awal-awal kuliah di Jember itu kayak nangis gitu nggak Mas? Aduh kangen ibu, kangen bapak gitu. Iya ya, Di nangis pojokan. aku. Iya. Ke kamar mandi tak kancing nangis. Berarti sampean itu bisa nangis juga ya Mas? Iya, tapi orang nggak tahu sih. Makanya di sini ini spesial. Oh, Saya spesial. membuka rahasia untuk saya tuh pernah menangis gara-gara tidak kerasan gitu. Mungkin kalau dari Mas Azam sendiri, kan rumahnya Mas Azam ini jauh. Oh yo, FYI aja ya. For your information. Rumahnya Mas Azam ini ada di Solo. Wah, Solo. Jauh-jauh ke Jember buat menuntut ilmu. Penyuka yang manis-manis iya, Solo betul. banget. Paceman. Gini Mas, ngerasain homesick gitu nggak Mas? Waktu awal ada di Jember gitu. Homesick enggak mas. Soalnya kan udah terbiasa kan 6 tahun di pondok. Subhanallah. Anak alim berarti. Amin. Dan kalau lihat statusnya teman-teman nih homesick terus habis itu captionnya homesick terus videonya naik kereta pulang. Kayak lihat nih gimana mas alay. Kok kayak dari hati gitu Mas? Yo lihat nih apa sih ki kok pakai status homesick terus bano naik kereta pulang gitu. Kayak masuk ya udah besar kayak gitu. Soalnya kan aku udah nggak ngerasain kayak Iya. gitu mas. Soalnya Ya, mungkin 6 tahun udah terbiasa di lepas sama orang tua. ya orang Jadi juga nggak kan ngerasain sama beda-beda. sekali. Orang juga kan beda-beda kan. Ada Iya. yang emang Kaget ya mas. udah dibentuk jadi robot yang pemberani dan tangguh gitu. Ada yang masih butuh kasih dari orang tua juga beda-beda. Itu kebanyakan di anak perempuan sih. Homesick itu juga wajar lah. Kalau Mas Dimas homesick ya Mas? Dibilang homesick ya, saya setiap hari pulang mas. Oh. Siapa tahu tuh waktu di kelas, aduh kangen ibu. Video call mas, video Oh, call. video Oh, call. rumah sehat ya. Rumah gak sakit rumahnya. Oke. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan titipan ya dari beberapa warga administrasi yang nanti mungkin bisa dijawab dari Mas Yusron, Mas Dimas maupun Mas Azam. Ini pertanyaan pertama ini pertanyaannya sangat banyak sekali ya. Jadi ini mungkin mohon maaf kalau pertanyaannya belum dijawab di sini, mungkin pada lain waktu. Jadi ini pertanyaannya yang pertama gini Mas.
mending ikut HMJ atau BEM? Waduh. Kalau pertanyaan gini mungkin dari Mas Yusron. Gimana Mas Yusron tanggapannya? Dari aku ini ya. Iya. Ya kalau dari aku pribadi mending HMJ atau BEM. Itu sama-sama Ormawa kan. Iya. Cuma lingkup ranahnya berbeda. Jadi di sini HMJ itu saran saya, walaupun aku juga gak pernah ikut HMJ, Iya. langsung ke BEM sebenarnya. Itu HMJ buat kita ngasah dulu kemampuan kita di sana. Ibaratnya supaya nggak kaget-kaget banget ketika melanjutkan ke jenjang yang mungkin lebih tinggi gitu. Itu kita ke HMJ dulu. Cek ombak lah istilahnya. Oh iya betul Iya. betul. Di situ kayak apa? Kita ngerasa cocok, nyaman di situ, nyoba ke tingkatan yang lebih tinggi mungkin di BEM. Jadi gak ada maksudnya yang bagusan HMJ atau BEM. Jadi aku harus milih mana. Semua ada tupoksinya Oh, iya, masing-masing. betul. Gitu. Kalau dari aku sendiri. Oh. Oke. Berarti ini kayak sama-sama penting ya HMJ dan BEM, Sama-sama tergantung penting. tupoksinya sendiri masing-masing gitu ya. Benar. Oke. Ini langsung ke pertanyaan selanjutnya, ini juga hampir sama dari HMJ atau BEM. Ini pertanyaan yaitu, Min, tips dan saran dong mending ikut organisasi mahasiswa atau UKM. Oke. Kalau itu gimana Mas kalau kayak gitu? Ya kalau dari menurut aku pribadi Iya. juga sependek pengalamanku, UKM itu lebih ke untuk kita menyalurkan hobi kita, aktivitas kita, kegiatan kita di kehidupan sehari-hari, seperti olahraga, futsal, sepak bola, apa bulu tangkis, voli, kesenian, itu kan bagian dari UKM dong. Iya. Ya tidak menutup kemungkinan di sana juga ada struktural kayak di Ormawa juga, tapi kan kita hanya mengurusi bidang keahlian tertentu gitu. Ya bedanya di situ. Kalau Ormawa itu kan kita lebih ke laboratorium FISIP itu sendiri, kayak ilmu sosial dan ilmu politik. Oh iya. Di situ kita kayak mengimplementasikan jajaran tingkat selanjutnya gitu di Ormawa itu sendiri, kayak HMJ, BEM, BPM gitu. Kayak kalau waktu SMA mungkin gampang bedainnya OSIS sama ekskul gitu Oh lah. iya. Ya lebih ke gitu. Cuma jenjang di mahasiswa ini lebih ke lebih tinggi gitu, dan banyak hal-hal yang kalian temui nanti. Berarti kalau itu nggak bisa kayak dibanding-bandingin gitu ya Mas? Nggak bisa, semua juga ada ranahnya masing-masing. Oh, Jadi kalau menurutku, saranku aja ya, pandai-pandai memilih dan memilah mana yang emang cocok buat personal pribadi itu apa, supaya ya gak terjebak, supaya gak salah jalan, supaya have fun gitu, sesuai dengan minat bakatnya. Seperti itu Mas Mem. Oh oke, siap. Oke, lanjut, ini ada pertamaan lagi. Pertanyaan selanjutnya. Oh ini Karo ini lebih ke sambat Mas ini Mas. Sahabat, Baru semester 3 udah pusing banget. Itu obatnya apa Kak? Nikah muda kah? Masa pusing sebentar langsung nikah muda gitu. Kok jadi malah menambah populasi di Indonesia gitu? iya, mau jualan apa, kantin udah full, Iya. mau kerja apa, jadi teknik, mau nyapu-nyapu. Iya. Mungkin kalau dari Mas Dimas atau Mas Adam itu kira-kira sudah ngerasain belum gak penatnya apa kebanyakan tugas atau gimana gitu? Udah ngerasain atau belum gitu? Kan Saya baru sendiri- semester 1. Saya sendiri sudah mas. Sudah. Iya, soalnya minggu ini aja sudah 6 tugas mas. Oh, langsung 6 tugas satu minggu. Tugas mas, 1 minggu. Mas. Berat mas. Berarti itu kayak healingnya dari Mas Dimas itu sendiri gimana? Biar nggak terlalu pusing mikirin tugas gitu. Gak pernah healing mas. Oh, nggak pernah healing. Aduh. Lebih kayak sebentar lagi diajak sama Matt healing. Iya mas. Iya. Kita jadwalkan lah. Info, Mas. Ya, Iya, info, kita Mas. jadwalkan. Info. Tipis-tipis gitu ya. Boleh. Boleh, jadwalkan aja wis. Yoi. Free terus ini aku.
Oke. Mungkin ini karena durasi ya, Mas. Wah, acara TV ya. Ngeri. Mungkin di sini aku mau nanya ke Mas Yusron. Kira-kira pesannya untuk mahasiswa baru dari warga ilmu administrasi itu apa gitu? Pesannya. Oke, wis, langsung saya jawab ya untuk mempersingkat waktu Siap. juga. Untuk maba ya pesanku, ya aku pernah melewati juga kan. Semester 1 itu bagus-bagusin nilaimu, Rek. Bagus-bagusin nilaimu, cari jaringan seluas mungkin, relasi sebanyak mungkin untuk untuk biar menopang bantu buat semester selanjutnya juga. Terus masuk ke middle perkuliahan. Itu di pertengahan kayak semester 2, 3, 4. Itu apa wis? Arahkan Oh, minat bakatmu, arahkan mau kemana supaya lebih tajam itu untuk kehidupan selanjutnya. Juga kan gak ada yang ngopeni kan di kuliah itu, gak ada yang ngarahin, jadi kita tuh menentukan sendiri. Mungkin itu untuk penjabarannya ya nanti bisa sharing lagi lah kita ya. Oh, iya. Terus di semester akhir itu kita fokus lulus lah. Betul. Mungkin itulah. Jadi semester 1 bagus-bagusin nilai, cari jaringan, cari relasi untuk memudahkan kita untuk kedepannya gimana. Semester 2, 3, 4 di middle itu kita ngembangin minat dan bakat. Apa itu mau ke UKM, mau ke Ormawa, mau lembaga masyarakat, mau jadi DPR ya sudah masuk sih. Yes, itulah ibaratnya kayak UKM di kampus, minat apa, bakat apa yang mau dipertajam gitu. Terus di semester akhir itu fokus untuk lulus biar tidak ngebel-ngebel isi. Ya, Mas, soalnya fisip tuh kayak kelihatannya udah penuh banget Udah gitu. penuh banget wis. Ya wis, mungkin itu cukup dari aku karena ya durasi itu Iya, sendiri ya. betul. Oke, sebenarnya banyak yang mau kita bincangkan Mas. Iya. Ya? Iya. Mungkin kalau bisa dibikin season bisa sampai season 2. 24 jam ready aku. Yap. Ya. Mungkin untuk mahasiswa baru diinget-inget pesan dari Mas Yusron. Ini isinya daging semua nih kata-kata dari Mas Yusron Iya, itu. Kurban. Kok jadi dulu. Aduh. Oke. Mungkin cukup sampai di sini aja konten WAB yang kedua. Sampai ketemu di konten WAB yang selanjutnya. Dadah.